Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2A D3 GPK. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami terkait eksplorasi kemampuan media pipe untuk deteksi dan pelacakan tubuh. Oke, kita mengambil sebuah judul terkait drowsiness detection, di mana sebelum masuk ke bagian pentingnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota tim saya dari saya sendiri, yaitu Alia Nisrina, kemudian ada Angel Tapita, ada Dea Putri. Nah, apa aja sih yang bakalan dibahas pada presentasi kali ini? Yang pertama itu kita akan membahas terkait pendahuluan, kemudian studi sistem yang sudah ada, analisis parameter deteksi, perbandingan sebelum modifikasi dan setelah modifikasi, kemudian implementasi modifikasi, eksperimen dan HANA analisis, implementasi REST API dan Streamlit, kemudian akan melakukan demo aplikasi juga, kemudian saran pengembangan dan kesimpulan. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Apa itu drowsiness detection? Jadi drowsiness detection adalah sistem deteksi kantuk kelelahan berbasis computer vision yang dirancang untuk memantau tingkat kewaspadaan pengguna, terutama pengemudi, dengan mendeteksi tanda-tanda kantuk seperti penutupan mata, menguap, dan pergerakan kepala yang berlebihan. Sistem ini juga menggunakan teknologi facial landmark detection dari pustaka Adelip untuk menghitung metrik seperti eye aspect ratio, mouth aspect ratio, dan pergerakan kepala serta mengintegrasikan skor kantuk untuk memicu alarm jika diperlukan. Apa sih tujuannya dari proyek ini? Jadi proyek ini tuh bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi kantuk yang lebih komprehensif dan andal serta memanfaatkan berbagai indikator fisiologi seperti tingkat ketebalan mata, gerakkan mulut, kemudian pergerakan kepala. Nah, pada proyek ini dengan menggabungkan beberapa parameter ini, sistem diharapkan mampu mendeteksi kantuk secara lebih akurat dan real time. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan analitika visual dan sistem peringatan agar dapat memberikan notifikasi atau alarm yang responsif guna mencegah kecelakaan atau akibat pengemudi yang ngantuk. Nah, kami itu mengambil referensi dari GitHub, yaitu dari repository-nya Aksai Bahadur terkait drowsiness detection, di mana pada sistem yang sudah ada atau sistem yang beliau buat, secara teknis itu yang pertama itu ada mendeteksi wajah dan mata, kemudian menghitung aspect ratio dan memantau selama beberapa frame atau beberapa hitungan detik. Nah, pada mendeteksi wajah dan mata itu, sistem menggunakan kamera real time seperti video stream itu untuk mendeteksi wajah dan posisi mata si pengemudinya atau mata dari orangnya. Kemudian menggunakan library video lip dan CV itu yang untuk mengenali landmark pada wajah khususnya pada bagian matanya. Ya. Nah, kemudian setelah dikenali bagian matanya sebelah mana, dihitung si eye aspect rasionya. Nah, tiap mata itu direpresentasikan sebagai 6 titik koordinat X, Y. Di mana setelah itu sistem menghitung rasio aspek mata atau PAR untuk menentukan apakah mata sedang terbuka atau tertutup dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini untuk penggambaran bagaimana 6 titik koordinat tadi digambarkan di mata manusianya seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah terdeteksi eh, apa namanya dan sudah direpresentasikan 6 titik koordinatnya tadi, dipantau selama beberapa frame. Jadi untuk mencegah false positifnya itu atau deteksi yang salah, sistem bakalan ngecek 20 frame secara berturut-turut. Nah, jika selama 20 frame ini perhitungan R-nya itu kurang dari 0,25, maka dianggap si orang itu ngantuk atau itu adalah tanda-tanda ngantuk, dan sistem itu bakalan memunculkan sebuah alert dan notifikasi seperti itu. Nah, jadi algoritma singkatnya itu jadi sistem bakalan ngambil frame dari kamera, kemudian dideteksi bagian wajahnya dan diberikan landmark wajah dan di titik mata seperti itu. Nah, habis setelah udah diberikan titik mata, kemudian dihitung IR-nya untuk kedua matanya. Nah, jika IR-nya itu kurang dari threshold, yaitu 0,25 selama 20 frame, maka langsung menampilkan peringatan dan mainkan suara alarm. Nah, untuk bagian selanjutnya mungkin akan lebih jelasnya atau lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu analisis parameter deteksi. Pada slide ini kita akan membahas analisis parameter deteksi yang kami gunakan dalam sistem. Ada 3 parameter utama yang sangat penting dalam sistem deteksi kantuk ini. Yang pertama adalah IAR threshold atau threshold eye aspect ratio dengan nilai 0,19. Parameter ini bertujuan untuk mendeteksi penutupan mata berdasarkan rasio aspek mata. Dan nilai 0,19 ini kami pilih untuk mengakomodasi variasi bentuk mata, termasuk mata sipit yang cenderung memiliki IAR lebih rendah secara alami. Berdasarkan eksperimen yang kami lakukan, distribusi IAR pada
Data simulasi mendukung nilai ini, meskipun pengujian pada dataset nyata diperlukan untuk memastikan sensitivitas dan spesifitas yang optimal. Kedua, mount AR atau threshold mount aspect ratio dengan nilai 0,6. Parameter ini bertujuan untuk mendeteksi menguap berdasarkan rasio aspek mulut. Nilai 0,6 kami tetapkan cukup tinggi untuk menghindari deteksi mulut terbuka karena berbicara atau ekspresi wajah lainnya. Namun, pengujian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan efektivitasnya pada berbagai bentuk wajah. Lalu yang ketiga ada head movement threshold atau threshold pergerakan kepala dengan nilai 8 pixel. Parameter ini bertujuan untuk mendeteksi anggukan kepala atau pergerakan berlebihan yang mengindikasikan kantuk. Threshold ini bergantung pada resolusi frame. Dalam kasus ini 640 pixel dan diukur berdasarkan perpindahan titik hidung. Terakhir ada drowsiness threshold yang bentukan kapan alarm harus dipicu berdasarkan skor kantuk kumulatif. Skor ini dihitung dengan menambahkan poin untuk mata tertutup yaitu plus 2, menguap plus 15, dan pergerakan kepala berlebihan yaitu plus 10. Threshold 70 memungkinkan sistem mendeteksi kombinasi indikator kantuk meskipun masih ada risiko false positif jika salah satu indikator mendominasi. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu sebelum dan sesudah modifikasi. Mari kita bandingkan sistem deteksi kantuk sebelum dan setelah modifikasi yang kami lakukan. Sebelum modifikasi, sistem hanya mengandalkan deteksi kantuk untuk berbasis eye aspect ratio. Hal ini memiliki keterbatasan karena hanya mendeteksi mata tertutup tanpa mempertimbangkan faktor kantuk lainnya. Selain itu, visualisasi dan antarmuka sistem juga sangat terbatas. Setelah modifikasi, kami telah menambahkan beberapa peningkatan signifikan. Pertama, kami menambahkan metrik deteksi tambahan seperti EAR, MAR, dan deteksi gerakan kepala. Kami juga mengembangkan sistem scoring yang lebih komprehensif untuk menggabungkan semua parameter tersebut, dan yang tidak kalah penting adalah kami menambahkan fitur alarm suara dengan multi-threading untuk memberikan peringatan yang lebih efektif terhadap pengguna. Dengan modifikasi ini, sistem kami menjadi lebih komprehensif dan akurat dalam mendeteksi kondisi kantuk. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu implementasi modifikasi sistem versi 1 menggunakan DLIP. Pada implementasi versi pertama, kami menggunakan library DLIP dengan beberapa modifikasi utama. Pertama, kami menambahkan deteksi menguap dengan menggunakan mouth aspect ratio yang dihitung dari landmark mulut. Jika MAR lebih besar dari 0,6 selama 15 frame berturut-turut, maka skor kantuk akan bertambah 15 poin. Kedua, kami menambahkan deteksi gerakan kepala dengan mengukur pergerakan hidung titik 30 menggunakan jarak Euclidean. Jika gerakan melebihi threshold 8 selama 10 frame berturut-turut, skor kantuk akan bertambah 10 poin. Ketiga, kami mengembangkan sistem skor kantuk kompleks yang menggabungkan 3 indikator yaitu mata tertutup, menguap, dan gerakan kepala. Sistem ini membunyikan alarm jika skor mencapai lebih dari 70 dengan nilai maksimum 100. Untuk mengurangi false positif, kami menggunakan DQ dengan maksimal 5 nilai untuk menghitung rata-rata IER, MAR, dan gerakan kepala. Ini membantu menghaluskan fluktuasi dan memberikan deteksi yang lebih stabil. Kami juga menempatkan alarm thread terpisah menggunakan PWG mixer sehingga alarm dapat berbunyi selama 3 detik tanpa mengganggu proses deteksi utama. Visualisasi juga kami tingkatkan dengan menambahkan progress bar score, nama trigger time dengan pesan peringatan yang jelas seperti awas Anda mengantuk. Terakhir, kami menstrukturkan kode ke dalam kelas drowsiness detector untuk meningkatkan modularitas dan kemudahan perawatan kode. Lalu, implementasi modifikasi sistem versi 2 menggunakan MediaPipe. Pada implementasi versi kedua ini, kami beralih dari DLIP ke MediaPipe Fast Mesh. MediaPipe ini menawarkan deteksi landmark wajah yang jauh lebih akurat dengan 486 titik dibandingkan dengan 68 titik pada DLIP, termasuk detail di sekitar mata dan iris, serta performa yang lebih baik. Seperti halnya pada versi 1, kami mengukur EAR dengan kedua mata, MAR untuk mendeteksi menguap dan melacak pergerakan kepala. Namun kali ini kami menggunakan landmark MediaPipe yang lebih akurat. EAR masih dihitung dengan cara yang mirip dengan versi 1, tapi menggunakan landmark MediaPipe dan dirata-ratakan menggunakan DQ untuk 5 frame terakhir guna mengurangi noise. MAR juga dihitung dengan pendekatan serupa dan menguap terdeteksi jika MAR melebihi threshold 0,7. Untuk pergerakan kepala sendiri, kami mengukur perpindahan normalisasi hidung dan dagu relatif terhadap ukuran wajah yang dibandingkan dengan threshold 0,1. Sistem penilaian kantuk pada versi ini menggunakan pendekatan berbasis
bobot yang menggabungkan kontribusi dari penutupan mata, menguap, dan pergerakan kepala. Setiap indikator memiliki bobot tersendiri. Dengan level kantuk maksimum 5,0, alarm akan dipicu jika level melebihi threshold. Maksud saya, setiap indikator memiliki bobot tersendiri. Dengan level kantuk maksimum adalah 3,0. Alarm akan dipicu jika level melebihi threshold 3,0 tersebut. Lalu implementasi modifikasi sistem versi 2 MediaPipe yang lanjutannya. Ini pada versi MediaPipe ini kami menerapkan beberapa fitur tambahan untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman pengguna. Kami menggunakan DQ untuk meratakan nilai EAR, MAR, dan pergerakan kepala selama 5 frame yang sangat efektif dalam mengurangi deteksi palsu. Selain itu, kami menambahkan periode jeda atau cooldown untuk mencegah kontribusi berulang yang terlalu cepat. Misalnya 1 detik untuk mata tertutup dan 2 detik untuk menguap. Untuk feedback visual ini, kami memberikan informasi yang lebih kaya kepada pengguna, termasuk kontur untuk mata dan mulut, termasuk tampilan real-time metric EAR, MAR, dan pergerakan kepala, bila level ngantuk, serta pesan status untuk kondisi tertentu seperti mata tertutup atau menguap terdeteksi. Kami juga menambahkan wing kamera di sekitar frame video saat ngantuk terdeteksi. Dari sisi desain kode, kami mengemas semua fungsionalitas ke dalam kelas drowsiness detector yang meningkatkan modularitas dan kemudahan perawatan. Kelas ini mencakup metode untuk inisialisasi, deteksi, dan juga pembersihan sumber daya. Kami juga menambahkan fungsi reset dan penanganan kesalahan yang lebih baik, serta pencatatan log deteksi yang komprehensif. Dengan semua peningkatan ini, sistem versi 2 menawarkan akurasi deteksi yang lebih baik, false positif yang lebih rendah, dan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dibandingkan dengan versi sebelumnya. Cukup sekian dari saya. Saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Proyek Drowsiness Detection System. Fokus utama saya adalah pada pengembangan dan dokumentasi eksperimen melalui notebook Python interaktif yang saya beri nama File 01 Notebook Eksplorasi. Dalam sesi ini, saya akan menjelaskan struktur notebook, kontribusi MediaPipe, serta bagaimana hasil dianalisis dan diekspor ke berbagai format deployment ready. Pertama-tama, kita mulai dengan struktur dasar dari si notebook. Bagian awal berisi import seluruh dependensi penting termasuk OpenCV, MediaPipe, NumPy, hingga tools evaluasi seperti scikit-learn dan Matplotlib. Di sini saya juga inisialisasi beberapa direktori output seperti models, resort, visualization, dan export yang otomatis. Semua hasil eksperimen mulai dari data simulasi, metrik performa, hingga file deployment secara otomatis tersimpan di folder-folder ini. Struktur ini saya buat agar pipeline eksplorasi menjadi lebih terorganisir dan reproducible. Terkait kelas Drowsiness Detector. Drowsiness Detector adalah jantung dari si sistem deteksi kantuk ini. Dengan lebih dari 500 baris kode yang mencakup seluruh logika deteksi, beberapa metode utama di dalamnya meliputi yang pertama, yaitu inisialisasi MediaPipe phase, mesh, dan parameter sistem. Kemudian ada eye aspect ratio, yaitu mengimplementasikan rumus ear dari landmark mata. Kemudian mouth aspect ratio untuk mendeteksi menguap menggunakan MAR. Kemudian head movement, yaitu mengukur gunakan gerakan kepala untuk deteksi kelelahan. Dan yang kelima adalah detect drowsiness, yaitu fungsi utama yang menyatukan semua indikator. MediaPipe sendiri berperan besar di sini dengan menghasilkan 468 landmarks wajah secara real time. Saya bisa mengekstraksi fitur-fitur penting seperti mata kiri, landmark 362, 385, 387, 373, 380, 374, mata kanan 33, 160, 158, 153, 144, 145, dan mulut 78, 308, 14, 1382, dan 312. Nah, selanjutnya saya implementasikan fungsi untuk melakukan pengujian dan simulasi dengan 3 metode utama, yaitu yang pertama real-time webcam testing, yang kedua pemrosesan video file, dan juga simulasi 5 senario kantuk, yaitu normal, sedikit mengantuk, sedang, berat, dan kritis.
Masing-masing skenario disimulasikan selama 30 detik dalam 30 fps, menghasilkan sekitar 900 frame per skenario. Dengan begitu, sistem diuji pada total 4.500 data point yang realistis. Setelah menjalankan pengujian performa, nah mungkin saya akan menjelaskan terkait yang di benchmarking. Setelah menjalankan pengujian performa selama 50 iterasi, berikut adalah hasil benchmark sistem dalam mendeteksi kantuk secara real-time. Nah, average processing time-nya yaitu adalah 500,28 ms, kemudian minimal processing time-nya ada di 8,08 ms, dan max processing time-nya ada di 31,39 ms, dan standard deviation-nya adalah 5,11 ms, dan estimate FPS-nya adalah 65,5 ms. 6, oke. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu berjalan sangat cepat, bahkan jauh melebihi real-time standar 30 fps. Namun, adanya deviasi waktu proses mengidentifikasikan bahwa masih ada fluktuasi beban komputasi di frame-frame tertentu, mungkin akibat deteksi landmark atau load system yang mendadak. Nah, output dari si benchmark ini akan disimpan di file benchmarkresult.csv. Kemudian akan ke visual dan analisis data. Nah, di sini ada beberapa diagram dan juga paparan gambar terkait juga visualisasi dan analisis data. Yang pertama itu adalah distribusi drowsiness level per skenario-nya. Nah, grafik histogram ini menunjukkan frekuensi nilai skor kantuk atau drowsiness level yang dihasilkan oleh sistem pada setiap skenario-nya. Nah, yang kedua ada di drowsiness level over time. Grafik ini menampilkan perubahan level terhadap waktu dalam detik untuk masing-masing skenario. Insight-nya adalah skor kantuk untuk setiap skenario naik dengan cepat di awal. Nah, kemudian stabil. Ini menandakan bahwa deteksi kantuk menjadi relatif cepat, namun sistem kemudian tidak banyak berubah seiring waktu. Yang ketiga adalah korelasi matriks. Nah, si matriks korelasi antara 4 fitur utama itu ear, mud, dan head movement, dan drowsiness level. Insight-nya adalah ear dan drowsiness memiliki level korelatif tinggi, mud dan drowsiness level memiliki level yang positif, dan head movement juga berkorelasi, meskipun sedikit lebih rendah dibanding dua indikator lainnya. Nah, yang kemudian juga ada performance metric yang menampilkan metrik performance klasifikasi yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian ada proses time distribution yaitu histogram yang menggambarkan waktu proses deteksi per frame. Kemudian ada confusion matrix yaitu matriks 2x2 antara label asli dan prediksi sistem. Nah, visualisasi ini juga akan disimpan ke folder visualization. Nah, selanjutnya adalah algoritma dan penilaian kantuk. Nah, sistem penilaian menggunakan pendeteksian skor tertimbang berdasarkan 3 indikator utama, yaitu ICE 50%, indikator yang paling kuat, Downing 30% yaitu valid namun lebih jarang terjadi, dan head movement yaitu 20%, indikator pendukung. Saya juga menerapkan pull down mechanism untuk menghindari alarm berulang, serta smoothing menggunakan moving average agar output lebih stabil. Nah, notebook ini menghasilkan beberapa file penting untuk deployment, yaitu yang pertama adalah model config.json, kemudian train model.pkl, yaitu model yang lebih dilatih, kemudian ada tvlight config.json, config untuk deployment mobile, dan juga deploy.py, yaitu script siap pakai untuk integrasi ke aplikasi. Nah, sistem ini sudah diuji untuk berjalan di berbagai platform. Nah, untuk beberapa tantangan teknis yang saya temui selama proses pengembangan yaitu meliputi
lighting variability, yaitu solusi yang saya temukan adalah adaptasi threshold berdasarkan pencerahan frame. Kemudian ada false alarm di awal, itu solusinya ya pakai cooldown dan smoothing. Lalu pose kepala yang ekstrim, yang solusinya normalisasi vektor gerakan kepala. Dan terakhir optimasi performa. Nah, mungkin juga tadi sempat berubah-ubah berkali-kali terkait optimasi performa itu sendiri, namun secara signifikan cukup meningkat. Nah, dari media pipe saya belajar bahwa meskipun powerful, manajemen memori dan edge case handling sangat penting, terutama untuk long running apps atau real time processing. Nah, mungkin cukup sekian terkait pemaparan notebook eksperimen yang telah saya lakukan pada tugas besar drowsiness detection ini. Oke, mungkin untuk bagian-bagian sebelumnya, teman-teman saya sudah menjelaskan terkait pekerjaan mereka masing-masing secara detail dan bagus pastinya. Di sini izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa yang saya kerjakan terkait codingannya. Itu saya mengerjakan implementasi Fast API dan Framework, di mana teknologi utamanya itu udah pasti si Fast API dan Framework-nya itu sendiri ya, yang di mana Fast API ini sebagai backend API untuk memproses data gambar atau video, kemudian mendeteksi ngantuk, dan menyediakan WebSocket untuk streaming real time. Nah, untuk Streamlit-nya itu sendiri berguna sebagai front-end interaktif untuk menampilkan dashboard analisis, visualisasi data, dan eksperimen seperti optimasi threshold atau pengujian ketahanan. Nah, untuk alur kerjanya itu sebenarnya simpel, di mana yang pertama itu pengguna bakal mengunggah si gambar atau menggunakan kamera untuk input, kemudian Fast API-nya ini bakal memproses input menggunakan model deteksi kantuk dari kelas Drowsiness Detector. Nah, setelah si Fast API-nya ini memproses, dari Streamlit itu bakalan ngambilin si hasil deteksi, visualisasi, dan itu tuh bakalan memungkinkan eksperimen seperti analisis parameter atau pengujian performa. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian gimana sih implementasi Fast API-nya. Nah, untuk Fast API-nya sendiri itu diinisialisasi dengan konfigurasi dasar, termasuk si dokumen Swagger UI yang memang biasanya sering dipakai untuk pengujian API. Nah, backend-nya itu sendiri menggunakan kelas Drowsiness Detector yang sebagaimana memang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya, itu untuk mendeteksi kelelahan berdasarkan indikator EAR, MAR, dan head movement. Nah, untuk endpoint utamanya itu ada 6. Di sini saya bakal menjelaskan satu-satu apa aja. Dari yang pertama itu terkait upload image dengan metode POS, di mana endpoint ini bakalan menerima file gambar dan memprosesnya dengan detektor detect drowsiness, di mana dia bakalan mengembalikan hasil seperti tingkat kantuk, status, dan gambar yang telah diproses dalam format base64. Kemudian untuk endpoint selanjutnya itu terkait WebSocket kameranya. Nah, dia tuh bakalan nanganin streaming video real time melalui si WebSocket, kemudian setelah itu dia bakal ngebaca frame dari kamera untuk mendeteksi ngantuk dan mengirimkan frame dengan format base64 serta data deteksi EAR, MAR, dan lain-lain ke kliennya gitu ya. Kemudian untuk endpoint yang ketiga itu ada endpoint start kamera dan stop kamera dengan metode POS, di mana dua endpoint ini tuh berfungsi untuk mengontrol kamera apakah memulai atau menghentikan dengan menggunakan CPU burst video capture. Si endpoint ini tuh bakalan memastikan hanya ada satu kamera yang aktif untuk efisiensi gitu ya. Kemudian endpoint yang selanjutnya itu terkait matrix dengan metode CAT, di mana endpoint ini mengembalikan metrik performa seperti akurasi, presisi, recall, dan riwayat deteksi. Metrik ini dihitung dengan calculate matrix berdasarkan jumlah deteksi kantuk atau normalnya. Nah, untuk endpoint yang kelima itu terkait update threshold dengan metode POS, di mana endpoint ini memperbarui anomali deteksi, misalnya IR test untuk EAR, untuk menyesuaikan sensitivitas. Kemudian untuk endpoint yang terakhir itu terkait hold dan kamera status dengan metode CAT, di mana endpoint ini bakalan ngecek status sistem supaya API, detektor, kamera, atau koneksi aktif, untuk setelah itu dia juga bakalan membantu debugging jika memang kamera itu tidak tersedia. Nah, selanjutnya itu yaitu adalah fitur pendukung di Fast API. Nah, yang pertama itu terkait kamera manajemen, di mana ada fungsi cek kamera availability. Dia itu bakalan meriksa apakah si kameranya itu tersedia dan bagaimana resolusinya seperti itu. Dia juga melakukan release kamera dilakukan pada saat aplikasi dimatikan atau koneksinya itu terputus. Nah, kemudian fitur yang tambahan kedua itu terkait metrik dan riwayat, di mana riwayat deteksi disimpan dalam detection underscore matrix dengan maksimal itu 1000 entry. Metrik ini seperti akurasi dihitung secara dinamis. Kemudian ada WebSocket juga, itu menggunakan WebSocket untuk komunikasi dua arah, yaitu mendukung streaming frame dengan latensi yang rendah, dan serta dia juga menangani error seperti koneksi terputus. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian gimana sih implementasi Fast API-nya. Nah, untuk Fast API-nya sendiri itu diinisialisasi dengan konfigurasi dasar, termasuk si dokumen Swagger UI yang memang biasanya sering dipakai untuk pengujian API. Nah, backend-nya itu sendiri menggunakan kelas Drowsiness Detector yang sebagaimana memang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya, itu untuk mendeteksi kelelahan berdasarkan indikator EAR, MAR, dan head movement. Nah, untuk endpoint utamanya itu ada 6.
Di sini saya bakal menjelaskan satu-satu apa aja. Dari yang pertama itu terkait upload image dengan metode POS, di mana endpoint ini bakalan menerima file gambar dan memprosesnya dengan detektor detect drowsiness, di mana dia bakalan mengembalikan hasil seperti tingkat kantuk, status, dan gambar yang telah diproses dalam format base 64. Kemudian untuk endpoint selanjutnya itu terkait WebSocket kameranya. Nah, dia tuh bakalan nanganin streaming video real time melalui si WebSocket. Kemudian setelah itu dia bakal ngebaca frame dari kamera untuk mendeteksi kantuk dan mengirimkan frame dengan format base 64 serta data deteksi EAR, MAR, dan lain-lain ke kliennya gitu ya. Kemudian untuk endpoint yang ketiga itu ada endpoint start kamera dan stop kamera dengan metode pause, di mana dua endpoint ini tuh berfungsi untuk mengontrol kamera apakah memulai atau menghentikan dengan menggunakan CPU burst video capture. Si endpoint ini tuh bakalan memastikan oke, kita masuk ke bagian selanjutnya terkait implementasi pada Streamlit gitu ya. Nah, di mana untuk Streamlit ini struktur dashboardnya itu ada konfigurasi halaman, state management, kemudian ada class drowsiness analyzer, di mana pada saat untuk konfigurasi halaman tuh terkait apa namanya kayak ngeset page config-nya, kayak gimana arti judul, icon, terus tata letak lebarnya, segimana dan kalau step management itu tuh untuk menyimpan data riwayat versinya, status kamera sama si hasil eksperimennya. Nah, terus kemudian ada cost drowsiness analyzer, di mana dia tuh bakalan mengelola analisis data deteksi seperti riwayat temporal dan statistik parameter yang tadi ada tiga tadi itu ya gitu. Kemudian ada fungsi seperti edge detection dan analyze parameter, menghitung rata-rata deviasi standar dan korelasi antar parameter. Nah, oke, langsung aja di halaman utama. Untuk halaman utamanya sendiri itu, saya punya beberapa halaman dari halaman utama itu home gitu ya. Nah, itu kami itu bakalan nampilin gambaran sistem dan status API atau kameranya. Jadi apakah memang sudah connect atau bagaimana, ada masalah apa segala macam. Nah, di halaman home juga kita menunjukkan konfigurasi si detektornya kayak ambang batasnya, kemudian bobotnya melalui endpoint atau detektor status. Nah, untuk halaman yang kedua itu terkait image analysis, di mana setelah pengguna mengunggah gambar yang dikirim ke endpoint itu, hasil bakalan ditampilin. Hasil itu yang bakalan ditampilin itu gambar asli, gambar yang diproses sama metriknya tadi. Nah, itu bakalan ditampilin di halaman image analysis. Kemudian ada real time detection, itu ya ada menu di real time detection, di mana real time detection ini tuh dia menggunakan WebSocket untuk menampilkan streaming video, kemudian menampilkan matrik real time secara real time gitu. Jadi di video itu nampilin langsung si statusnya gitu. Nah, kemudian dia juga ngekontrol kamera melalui tombol start atau stop yang memanggil start kamera dan stop kamera tadi, dua endpoint yang tadi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada bagian eksperimen, di mana eksperimen ini tentunya terbagi lagi menjadi 5 gitu ya, 5 jenis. Yang pertama itu terkait parameter analisis, di mana dia menganalisis distribusi dan korelasi tiga parameter yang tadi gitu. Terus dia visualisasi juga, habis itu ngedukung base analisis untuk multiple gambarnya. Nah, kemudian ada terkait eksperimen threshold optimization, kemudian ada eksperimen terkait temporal analysis, kemudian ada robustness testing, dan yang terakhir itu ada performance analysis. Mungkin lebih detailnya bisa dibaca di PPT ini atau di dokumen ya. Nah, kemudian untuk fitur visualisasinya itu kita menggunakan Plotly, di mana Plotly ini digunakan untuk grafik yang interaktif. Jadi dia itu tuh untuk histogram, kemudian untuk scatter plot, line chart, dan bar chart gitu ya. Nah, untuk explore datanya sendiri itu kita hasil analisisnya itu dapat diekspor ke CSV seharusnya gitu ya. Nah, kemudian itu juga ada debugging. Oke, langsung saja kita ke bagian demo mungkin. Di sini kita mulai dulu demo dari webnya ya, dari API-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah API yang dibuat. Di sini kita langsung aja try out untuk upload image dengan metode post. Nah, di sini saya udah punya aset gitu ya untuk menguji yang dimana yang satu itu memang terbukti bahwa dia menguap gitu. Terus yang kedua itu dia hanya terbuka saja mulutnya karena dia senyum, tapi dia tidak mengantuk gitu. Nanti kita bakalan tes apakah dia diprediksi sebagai ngantuk juga atau bagaimana. Yang selanjutnya itu adalah orang dengan mata sipit gitu ya kan, karena mungkin mau ngetes aja gitu apakah kalau orang yang paling sipit itu akan dideteksi sebagai ngantuk juga atau bagaimana. Nah, yang selanjutnya itu terkait wajahnya dan tahap. Oke, kita mulai dari yang dulu aja. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini hasilnya bisa dilihat bahwa apa namanya status istilasinya itu adalah true, yang artinya eh, foto tadi diprediksi sebagai orang yang ngantuk, dan itu memang betul gitu ya, karena tadi orang tadi itu dia sedang menguap. Gitu ya. Kemudian kita coba lagi pada orang yang tersenyum lebar. Oke, ternyata setelah dilihat hasilnya itu
sistemnya masih mendeteksi, masih ada kesalahan pendeteksian itu tadi jika orang itu lagi nyinir, lagi buka mulut, tapi buka mulut itu bukan karena ngantuk atau apa gitu. Nah itu masih ada salah eh, prediksi lah secara deteksi gitu ya di model di sini karena istilahnya itu perlu gitu. Nah kemudian ini juga ada matriksnya. Nah ini matriksnya kita dapat kode ya ini kan seperti ini gitu si matriks itu. Oke, selanjutnya itu terkait respon successful respon karena ini ini dari yang atas ya. Terkait reset matrix coba. Oh oke langsung ternyata ya. Oke di sini tuh tidak terkeluar apa-apa gitu ya. Nah, selanjutnya itu masih ada lagi endpoint-endpoint lainnya. Gitu. Dan selanjutnya kita bakalan masuk aja ke demo webnya. Nah, di sini webnya browsing detection ini. Oke, kita langsung ke bagian image analysis. Nah, di sini tuh kita bisa memasukkan sebuah foto dan kemudian nanti akan apa namanya, dideteksi ya, apakah si orang tersebut mengantuk atau tidak. Dan di sini ternyata benar gitu ya deteksinya bahwa orang yang ada di foto ini adalah orang yang mengantuk seperti itu. Nah, ini untuk detail analisis yang tadi file CSV-nya. Gitu. Nah, ini juga dilihat bahwa dia sedang yawning, padahal di mulutnya itu sangat amat tertutup ya. Jadi kekurangannya mungkin itu karena sistemnya masih belum secanggih itu. Nah, kemudian untuk yang bagian ini itu, ketika diklik start kamera itu kameranya memang nyala, cuman dia live video feednya itu atau gambaran video itu tidak ada gitu, tidak keluar, jadi cuman start kamera aja gitu kamera on. Contohnya, jadi saya belum bisa melakukan uji di bagian sini. Kemudian ini eksperimen satu, ini analisis dari batch itu, benar semua ya. Jadi semoga itu berarti ya insya Allah dia ada berarti yang tidak aktif gitu ya. Oke, nah ini terkait itu ya, tadi menyesuaikan gitu ya thresholdnya mau se mana dan segala macamnya. Ini adalah hasil yang sudah disesuaikan thresholdnya. Oke, jadi ini tuh kita bisa melakukan uji analisis secara temporal atau waktunya gitu. Jadi buat ngecek apakah dia masih bertahan apabila digunakan dalam kurun waktu terus ya gitu lah pokoknya. Nah kemudian, nah ini masih ada lagi ini terkait robust testing. Kalau robust ini ngecek uji ketahanannya. Nah ini kita kasih ya analisisnya, kita pilih analisisnya mau berapa, terus si apa namanya brightness-nya mau berapa. Oke. Nah nanti bakalan keluar seperti ini. Nah mungkin sayangnya ini masih belum bisa dikatakan efektif gitu ya karena ini masih ada beberapa bagian yang memang tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi kita pun masih belum bisa tahu. Nah ini untuk gambaran dari statistikanya. Nah seperti ini. Mungkin sekian terkait presentasi dari saya gitu ya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tugas kali ini, kami bertiga berkontribusi terkait pengembangan lebih lanjut di drowsiness detection ini. Untuk rekan saya Angelita, itu berkontribusi pada pengembangan fitur alarm suara dan menyusun ritme, kemudian melakukan integrasi akhir. Nah, saya sendiri itu berkontribusi pada menyusun notebook eksperimen, melakukan analisis parameter, memvalidasi hasil, dan juga menyusun dokumentasi analisis ini. Dan untuk rekan saya Alia, beliau membuat dokumen PowerPoint, mengkoordinasi video presentasi, mengintegrasikan sistem dengan REST API, serta membuat web streaming. Nah, mungkin terkait pengembangan-pengembangan lebih lanjut, kami juga menuliskan beberapa pengembangan yang mungkin bisa menjadi pilihan untuk rekan-rekan ataupun saya sendiri terkait pengembangan lebih lanjut. Yang pertama itu adalah pengembangan dataset realistis untuk kumpulkan data kantuk dan non-kantuk dalam berbagai kondisi. Kemudian lakukan evaluasi dengan metrik seperti sensitivitas, spesifikasi, dan cross validation. Kemudian melakukan optimasi threshold adaptif. Gunakan machine learning untuk menentukan threshold secara dinamis. Kemudian normalisasi metrik yaitu sesuaikan pergerakan kepala terhadap ukuran wajah agar konsisten di berbagai resolusi. Kemudian penanganan kondisi ekstrim yaitu tambahkan processing gambar, gunakan model deteksi wajah yang lebih robust misalnya itu MTCNN.
Nah, kesimpulannya adalah sistem mampu memantau kewaspadaan pengguna secara real-time dengan metrik ear, MAR, dan pergerakan kepala. Drowsiness Detection.py memberikan solusi efisien dan informatif secara visual, dan file notebook 01 Notebook Experiment Drowsiness Detection mendukung analisis parameter dan validasi awal sistem. Terdapat keterbatasan seperti ketergantungan pada dataset simulasi dan belum diuji pada kondisi ekstrim. Dan terakhir itu adalah implementasi rekomendasi akan meningkatkan akurasi keandalan dan kesiapan sistem untuk aplikasi dunia nyata. Contohnya mencegah kecelakaan saat mengemudi. Mungkin sekian dari presentasi tugas besar kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.